pada hari itu. Tepatnya pada hari Kamis, minggu terakhir bulan Maret, saya sedang dalam keadaan stroke. Kejadian itu terjadi pada saat saya sedang mengikuti mata pelajaran sejarah di kelas. Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mempresentasikan materinya mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Dan pada saat tiba waktunya untuk kelompok saya maju, saya dan kelompok saya pun maju ke depan kelas dan mulai presentasinya. Tetapi terdapat sebuah kendala pada saat presentasi itu. Dan akhirnya presentasi dari kelompok saya pun dicukupkan oleh guru. Kemudian tiba pada saat sesi tanya jawab. Salah satu dari kami ditunjuk untuk perwakilan menjawab pertanyaan oleh kelompok lain. Yang lebih tepatnya, kelompok lain memilih salah satu orang dari kelompok saya yang paling tidak menguasai materi. Saya sendiri yang sudah menguasai materi presentasi itu, sayangnya tidak dipilih. Dan teman saya yang dipilih ternyata tidak menguasai materinya dengan sungguh-sungguh. Dan hasil akhirnya pun kelompok saya mendapatkan nilai buruk. Karena saya merasa sangat stres terhadap hasil tadi, setelah pulang sekolah, saya akhirnya langsung tidur untuk menghilangkan stres saya. Tanpa sadar, saya bermimpi. Seperti ini mimpinya. Kembali ke waktu saat sesi tanya jawab tadi. Dan kelompok saya berada dalam posisi terbalik dengan kelompok lain. Maksudnya, kelompok saya sekarang sedang dalam posisi untuk memberi pertanyaan pada kelompok yang memberi kami pertanyaan sebelumnya. Saya berseru dalam pikiran, oh, ini mungkin mimpi yang indah. Oke, langsung saja. Tiba pada saat kelompok kami mengajukan pertanyaan, dan saya memilih siswa yang bernama Alga untuk menjawab pertanyaan saya. Dia adalah siswa yang selalu tampil sangat percaya diri dengan kemampuan bersosialnya. Dan saya sangat ingin melihat wajahnya itu dalam sebuah kekalahan yang buruk ketika saya berdebat mengenai jawaban dengannya. Ya, tujuan intinya adalah saya cuma ingin melepaskan stres kepada mereka, karena tidak baik kan kalau stres dipendam terlalu lama. Apa syarat yang diajukan oleh sekutu kepada para pejuang Indonesia dalam hal peminjaman personel persenjataan? Dalam materi yang saya pelajari, kelompok sekutu itu mempunyai dendam kepada Jepang, sehingga mereka ikut membantu para pejuang
dalam peminjaman personil. Guru sejarah memberikan instruksi kalau dalam sesi tanya jawab diperbolehkan berdebat jika pertanyaannya adalah tipe naratif. Dan saya sungguh kagum dengan kebodohannya Alga tadi yang menjawab pertanyaan saya dengan jawaban yang polos. Apa menurut Anda itu adalah jawaban yang cocok dalam proses untuk memberikan syarat persetujuan? Tapi dari materi yang saya baca di internet, kelompok sekutu itu secara sukarelawan mau meminjamkan persenjataannya untuk para pejuang dengan sukarela saja, tanpa imbalan apapun. Apa Anda bodoh? Coba pikir secara logis. Mana ada suatu pihak mau meminjamkan persenjataannya secara sukarela dengan diataskan cuma rasa kasihan atau kemanusiaan saja. Saya pun tidak membiarkan dia untuk melawan argumen saya. Dan saya terus menghujaninya dengan argumen-argumen yang melawan jawaban bodohnya. Sekarang coba Anda pikirkan, jika pihak sekutu meminjamkan persenjataannya dan waktu itu keadaannya sedang dalam masa perang yang kritis-kritisnya, lalu bagaimana jadinya jika pasukan Jepang tiba-tiba menyerbu sekutu? Bagaimana cara mereka agar bisa mempertahankan wilayahnya jika mereka sedang dalam kondisi meminjamkan sebagian atau seperempat persenjataannya? Otomatis kan jumlahnya kurang untuk berperang. Apalagi mereka meminjamkannya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bagaimana dengan kompensasi atau asuransinya tentunya? Cobalah pikir secara logis. Coba Anda pikir secara logis. Orang bodoh mana yang ingin mengambil resiko tetapi tidak memikirkan cara penanganannya? Alga terdiam karena kelihatannya dia sudah menyerah untuk menjawab argumen saya. Dalam pikiran, saya bersorak atas kemenangan saya. Alga yang tadinya percaya diri dengan kemampuan bersosialnya, sekarang wajahnya seperti saat dia sedang mengunyah kaos kakinya sendiri. Kemudian guru menyatakan kalau waktu untuk sesi tanya jawabnya sudah habis dan kemenangannya diumumkan oleh kelompok kami. Kemudian saya terbangun dari tidur dan mengingat kembali mimpi saya yang tadi. Saya berbicara sendiri. Oh, itu tadi adalah mimpi yang indah. Setelah itu, saya bangun dari tempat tidur saya dan ternyata saya sudah tidak stres lagi. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan saya mimpi yang indah tadi. Engkau pasti sedang membalas kebaikan saya, karena saya sudah selalu berjalan di jalan kebaikan-Mu.